Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Ramansyah, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi S1 Data Science, PJJJ Bogor Daerah. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan salam sejahtera ya untuk teman-teman mahasiswa dan salam hormat untuk dosen pembimbing sekaligus tutor dari mata kuliah basis data, yaitu Bapak Amrin, Sarjana Sistem Informasi dan Magister Komputer. Nah, untuk mengerjakan tugas kedua ini, yaitu kita diminta untuk membuat tabel dengan database MySQL yang ada pada XMPP. Di sini kita bisa pakai localhost admin. Nah, untuk mulainya pertama-tama kita buka SQL, kita create dulu database ya teman-teman. Database ini namanya bebas, terserah teman-teman mau namain apa. Nah, kalau sudah kita klik, kita bikin tabel untuk pasien dulu teman-teman ya. Di sini ID pasien, untuk tipe datanya integer, value-nya 3, dan jangan lupa ya ini primary key-nya teman-teman ya. Sini nama pasien dan jenis kelamin. Di sini dia tipe datanya dia varchar. Value-nya di status untuk nama pasien, value-nya di 30 untuk alamat pasien, dan value-nya 1 untuk jenis kelamin. Kalau sudah kita save sini. Nah, kalau udah kita save, di sini kita klik ya. Nah, di sini kita klik, kita tinggal buat tabel baru lagi teman-teman. Nah, itu dia bikin tabel baru, yaitu tabel administrator. Tabel administrator. Jadi kita buat lagi tabel baru, yaitu tabel dokter. Oke, setelah dokter sudah, berarti kita tinggal bikin tabel untuk admin ya teman-teman ya. Admin sudah, tinggal kita buat tabel untuk pasien dokter. Nah, tabel pasien dokter sudah, kita tinggal buat tabel untuk daftar. Ini kalau sudah, nanti strukturnya jadi seperti ini teman-teman ya, sesuai sama tabel yang di Yarni ini. Setelah ini kita akan menentukan foreign key-nya terlebih dahulu. Nah, foreign key-nya itu dia ada di tabel dokter admin ya. Kita buka struktur teman-teman. Ada foreign key-nya nih, ID dokter dan ID admin. Terus kita klik indeks di sini, nanti dia jadi logo kunci seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu untuk foreign key selanjutnya itu ada di tabel daftar ya teman-teman. Kita klik struktur, ini dia ID pasien dan ID admin. Untuk foreign key-nya kita klik indeks. Nah, sama ya, jadi ada logo kuncinya seperti itu. Lalu kita klik
pasien dokter strukturnya. Untuk ranking-nya dia ID dokter dan ID pasien ya teman-teman. Ini juga sama, kita klik indeks. Oke, kalau sudah kita cek, masuk ke desain. Oke, apa-apa. Ini sebelumnya maaf ya, karena mungkin masih pending nih, jadi dia agak kayak gini berantakan. Kita rapiin aja sesuai struktur yang ini ya teman-teman ya. Lalu setelah kita membuat tabel yang menentukan foreign key-nya, kita tinggal buat relasinya teman-teman ya. Di sini ada menunya create relationship, kalian klik aja. Nah, untuk relasinya yang pertama itu relasi tabel ya, tabel pasien ke tabel pasien dokter, yaitu ID pasien ke ID pasien ya. Berarti ini kalian klik aja ke pasien. Nah, seperti ini. Yap. Jangan enggak. Ya, emang ya, dia masih pending ya ini urutannya ini, tapi nggak apa-apa, kita rapi manual. Lalu untuk relasi yang selanjutnya itu dari tabel pasien ke tabel daftar ya, ini juga sama ya. Relasinya itu ID pasien ke ID pasien, yang klik aja, klik OK. Nah, lihat dia masih pending, belum connect prosesornya. Oke, ini kalau sudah, kita tinggal sambungkan tabel administrator dengan tabel daftar, yaitu ID pasien ke ID admin. Dan ini sama, ID pasien ke ID admin sini ya teman-teman ya. Klik OK. Biasa kita sambungin. Oke, kalau sudah dari tabel administrator ini, kita sambung ke tabel dokter admin ya teman-teman ya. Nah, sambungannya itu ID pasien ke ID admin. Kita create ID pasien ke ID admin. Apa-apa. Kalau sudah, kita lanjut bikin relasi tabel dokter ke dokter admin, yaitu ID dokter ke ID dokter ya teman-teman ya. Kita buat relasi ID dokter ke ID dokter. Setelah itu kita buat tabel dokter ini, relasinya itu ke tabel pasien dokter, ID dokter ke ID dokter juga teman-teman. Tweet ID dokter ke ID dokter. Nah, ini nggak apa-apa, kita rapikan. Ya, memang agak pending. Mungkin karena jaringan saya di sini agak kurang bagus ya teman-teman, karena lagi hujan juga cuacanya. Nah, oke, baik.
kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk membuat tabel menggunakan database MySQL dengan phpMyAdmin yang ada pada XIMPP ya teman-teman ya. Jadi ini sesuai dengan perintah struktur yang ada di tugas kedua ini ya teman-teman ya. Nah, dari mulai tabel sampai dengan atribut-atributnya, primary key-nya dan foreign key-nya, kurang lebih pembuatannya seperti ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman dan juga dosen pembimbing. Semoga video ini bisa jadi referensi dan bisa mendapatkan nilai terbaik. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.